Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, kembali lagi dengan saya Hiban di sini membawakan berita terkini. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang mahasiswi asal UGM yang terjerat pidana setelah mencemarkan nama baik warga Yogyakarta pada halaman medsos miliknya. Publik geger dan sejumlah aktivis melaporkan Florence pada 28 Agustus 2014. Bermula saat Florence mengendarai sepeda motor dan menyerobot antrian SPBU pada Agustus 2014 silam. Setelah diingatkan petugas, ia tidak terima dan urung antri beli bensin. Atas apa yang dialaminya, ia menulis makian kepada warga Yogyakarta pada medsos miliknya di Pet. Florence dinilai sengaja menyebarkan ujaran kebencian yang menyebabkan dia dianggap mencemarkan warga Yogyakarta. Florence akhirnya divonis oleh hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Selasa sore. Penilaian itu dikemukakan konsultan keamanan teknologi informasi dari Global Intermedia Yogyakarta, Joshua Sinambela, sebagai saksi ahli dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta Rabu hari. Platform yang digunakan Florence untuk mengunggah status, menurut Joshua, dapat dikategorikan sebagai media sosial dan bukan media privat. Tindakan yang dilakukan Florence juga merujuk pada pelanggaran yang tertulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 28J disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kasus ini, Florence melanggar tata tertib bermasyarakat dengan menyerobot antrean SPBU serta menghina warga Yogyakarta. Selain itu, Florence juga melanggar pasal 20 ayat 3 junto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Potongan pasal itu berbunyi, pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Pada awal mulanya, jaksa memberikan tuntutan hukuman pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan 3 bulan kurungan. Namun, hakim memutuskan bahwa masa percobaan hanya 6 bulan serta denda 10 juta rupiah. Atas vonis ini, Florence mengajukan banding. Pada 28 Juli 2014, Hakim Tinggi memperbaiki putusan PN Yogyakarta dengan menghapuskan pidana denda. Jaksa tidak terima yang awalnya dari 1 tahun hanya menjadi 6 bulan. Jaksa akhirnya mengajukan kasasi agar mahasiswi kelahiran 1988 itu menjalani hukuman masa percobaan 1 tahun. Namun, MA menolak kasasi tersebut, kata Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dilansir website MA Selasa 22 Agustus 2016. Walaupun MA menolak kasasi jaksa, kasus ini memberikan pelajaran bahwa setiap tindakan di medsos dapat memperoleh konsekuensi. Meskipun warga negara Indonesia mempunyai hak untuk bebas berpendapat, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak menghina atau menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.